Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali saya membaca kitab Syarah Aqidatul Awam Jala'ilul Afham pada pembahasan proses di akhirat yang berikutnya yang ke-11, iaitu an-nar, neraka. Neraka itu apa? Wahya darul iqab, merupakan pembalasan dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, peliharalah dirimu, wa ahlikum nara, dan keluargamu dari azab api neraka. Kita menjaga diri kita dari azab neraka bagaimana? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangkannya. Terus bagaimana kita menjaga keluarga kita dari azab neraka? Kita beri peringatan, beri pengajaran, pendidikan sehingga mereka tahu halal dan haram, apa yang diboleh dan yang tidak, apa yang merupakan wajib baginya untuk dilakukan dan apa yang menjadi haram harus ditinggalkan. Ini adalah cara kita memelihara keluarga kita dari azab api neraka. Jaga keluarga kita, jangan sampai mereka masuk ke dalam neraka. Surah Al-Hijr ayat 6. Surah Al-Tahrim ayat 6. A'addahallahu lil kafirin. A'addahallahu lil kafirin. Neraka itu dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang kafir. Khalidina fiha, orang-orang kafir yang masuk neraka kekal di dalamnya, tidak akan keluar abadan, selama-lamanya. Qala ta'ala, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, la yukhaffafu anhumul azab, dan mereka tidak diringankan azabnya, wala hum yunzurun, dan tidak dipandang, tidak diperhatikan oleh Allah dengan pandang rahmatnya. Ini bagi orang kafir masuk neraka kekal. Terus bagaimana orang yang mukmin? Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 162. Terus bagaimana orang mukmin? Waliman syaa minal usati minal mu'minin. Dan bagi Allah, bagi yang dikehendaki oleh Allah, catatan yang dikehendaki oleh Allah, minal usah minal mu'minin, terhadap orang yang berlaku maksiat di antara orang mukmin, dia orang beriman, tapi di dunia itu perbuatannya perbuatan maksiat, banyak dosanya, atau bercampur antara dosa dengan perbuatan baik. Ini waliman syaa, jika Allah menghendaki maka dia berada di dalam neraka itu limuddatin, selama aradahullahu ta'ala lahum, selama Allah menghendaki mereka ke dalam neraka itu. Artinya mereka itu berada dalam neraka sesuailah apa yang dikehendaki Allah, tentu sesuai dengan amal perbuatan kejahatan yang mereka lakukan di dunia ini. Meninggalkan solat ada standar hukumnya. Mencuri, minum khamar, mabuk-mabukan, narkotik, ini ada hukum-hukumnya, telah tertentu standar hukumnya. Bagi orang mukmin yang melakukannya akan masuk neraka jika Allah menghendaki. Summa yukhrajuna minha, kemudian mereka dikeluarkan. Jadi kalau mereka dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka, mereka berada di neraka sesuai dengan amal perbuatannya dan dikehendaki oleh Allah di situ, kemudian akan dikeluarkan dari neraka. Jadi orang mukmin masuk neraka tidak kekal, dia akan masuk syurga. Kenapa? Karena dia beriman. Selama berapa? Sesuailah yang dikehendaki Allah, tentu sesuai dengan amal perbuatannya. Sudah bersih, baru dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Wazalika, dan kalau ini terjadi, bimahdi adlihi, semata-mata keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Kita di dunia ini kalau mencuri pasti akan dipenjara, kan? Nah, begitu juga kalau kita mencuri, berdosa, maka adilnya adalah dia dihukum masuk ke dalam neraka. Meninggalkan salat dengan sengaja, berdosa, maka secara adil bagi Allah dia akan dihukum ke dalam neraka karena meninggalkan salat itu. Begitulah seterusnya
ya, amal perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan, ya, atau perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, ya pasti akan dibalas dengan neraka jika Allah menghendaki. Tapi jika Allah menghendaki, orang itu diampuni dan dimasukkan surga tanpa harus masuk neraka terlebih dahulu. Ini tergantunglah dengan sifat jaiz bagi Allah, ya, bi fadlihi wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarku li kulli mumkinin ka fi'lihi. Ya. Itu sifat jaiz bagi Allah dengan rahmat dan karunia-Nya atau dengan keadilannya, maka Allah meninggalkan sesuatu atau melakukan sesuatu terhadap makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjaga kita atau menyelamatkan kita dari azab neraka kita dan keluarga kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.